Salam pendengar sejati BSJD yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ferdinand Perdi Silalahi. Saya melayani di Resort Palobantanan, khususnya di Jemaat GKI Haleluya Sungai Bening. Hari ini bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, saat ini kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hikmat dan pengertian dilimpahkan bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaran Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Pendengar sejati BSJD, seorang pemimpin sudah semestinya menjadi contoh atau teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Perikop ini menceritakan bahwa hidup Raja-Raja Israel dan Yehuda merupakan gambaran hidup umat Tuhan di kedua kerajaan, Israel dan Yehuda. Baesa yang menggantikan Yerobeam ternyata sama saja dengan Yerobeam. Maka apa yang dialami Yerobeam terjadi juga kepada Baesa. Di dalam ayat yang ke-7 menekankan juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, karena telah melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Bahkan dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 33 sampai 34, di sana diceritakan bahwa Baesa membiarkan umat melakukan ketidaksetiaan juga. Sahabat BSJD, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita perhatikan bahwa hampir rata-rata masa kepemimpinan Raja-Raja Israel begitu singkatnya. Bahkan ada raja yang menjabat hanya seminggu. Hal ini disebabkan oleh pola relasi yang tidak sungguh dengan Allah, bahkan ketidakjujuran, ketidaksetiaan, keangkuhan, kesombongan, bahkan keegoisan menjadi kehancuran dalam setiap kepemimpinan Raja-Raja Israel kala itu. Untuk itu kita belajar juga bahwa membangun relasi yang sungguh dengan Allah itu begitu penting. Dan apa yang sudah Allah percayakan untuk kita sampai saat ini, mari untuk rendah hati,
menjalankannya, dan mempergunakannya. Sahabat PSJD, kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, menghormati Tuhan, taat melakukan firman, maka Tuhan akan memberikan keamanan kepada kita. Kita melihat bahwa banyak raja-raja Israel yang tidak takut akan Tuhan, maka pergulakan terjadi terus-menerus. Bukan berarti orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, tidak mendapatkan masalah, tidak mendapatkan penderitaan, bahkan pergumulan hidup. Tidak semuanya bisa mengalami itu, tetapi percayalah, orang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan bisa melewati semua itu dengan penuh kemenangan. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan justru berulang kali terkena masalah tanpa bisa mengatasi masalah itu, sehingga pergulakan hidup terjadi terus-menerus, seperti halnya dalam kerajaan Israel. Sahabat BSJD, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hati kami berlimpah dengan syukur. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Kami mau kembali memperbaiki relasi yang baik denganmu. Apabila kami hari-hari ini mulai memberontak, ampuni dan kasihanilah kami. Bapa di sorga, saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan dan diberkati Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami, bahkan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan dan sukacita dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.